362 Cinema. Thanks for the click this video. Hantu Perawan Jeruk Purut merupakan salah satu film horor Indonesia yang tayang di tahun 2008. Meski berkaitan dengan hantu jeruk purut, namun film ini tidak ada kaitannya dengan series film hantu jeruk purut yang tayang di tahun 2006 yang juga disutradarai oleh sutradara yang sama, yaitu Nayato Fionuala. Film Hantu Perawan Jeruk Purut ini mengangkat kisah Nadia yang dihianati oleh sahabatnya yang tega selingkuh dengan pacarnya. Hingga ia yang sempat mati suri itu pindah ke sebuah rumah tua yang letaknya di dekat pemakaman jeruk purut. Di sana ia sering mendapatkan gangguan dari hantu perawan jeruk purut. Ada misteri apa di balik rumah tua tersebut? Apakah Nadia dapat selamat dari teror hantu perawan jeruk purut? Jika penasaran, kamu dapat simak alur ceritanya sampai selesai. Namun sebelum itu, tekan dulu ya tombol subscribe di bawah ini. Di awal film, kita akan langsung berkenalan dengan seorang gadis bernama Nadia yang kala itu terlihat datang ke rumah pacarnya yang bernama Elang. Akan tetapi saat Nadia masuk ke dalam rumah, ternyata pacarnya itu terlihat tengah bersetubuh dengan seorang wanita yang bernama Wanda yang juga merupakan sahabatnya. Sontak ia pun syok sampai tak bisa berkata apa-apa. Hingga ia yang mencoba menjauh dari sana justru terpeleset dan jatuh dari lantai atas. Singkat cerita, Nadia pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan sayangnya ia yang kritis itu justru menghembuskan nafas untuk yang terakhir kalinya. Namun saat jasad Nadia hendak dipindahkan ke kamar mayat, ia justru kembali bangkit karena nyatanya ia hanya mati suri. Jangan bercanda lu. Masih? Oke deh. Dan film pun baru dimulai. Kini terlihat Nadia sudah mulai pulih, di mana hari itu ia yang sudah tidak betah di rumah sakit pun berkata pada sahabatnya yang bernama Vina bahwa ia ingin segera pulang. Setelahnya nampak Elang datang untuk menjenguk Nadia, di mana ia yang sudah muak melihat sang cowok pun mengusirnya dari sana. Nat, Pergi! maafin gue ya. Gua gak mau ketemu lo lagi, anjing! Seolah kembali dari kematian, Nadia ingin memulai hidup baru dengan mengontrak sebuah rumah tua yang letaknya di dekat TPU Jeruk Purut. Melihat rumah tersebut yang letaknya di dekat kuburan itu, Vina nampak khawatir. Namun Nadia tetap bersikeras untuk tinggal di sana. Yakin mau tinggal dekat kuburan jeruk purut gini? Nanti kalau ada apa-apa gimana? Gue udah sehatan kok. Kemudian mereka diantar oleh Mono yang bertugas mengurus rumah itu. Setelah memberikan kunci rumah, Mono pun pamit dan berkata jika Nadia membutuhkannya, Nadia hanya perlu memanggilnya di rumah yang letaknya di belakang rumah tersebut. Anehnya, Mono nampak tidak ingin berlama-lama berada di sana dan terlihat tergesa-gesa saat pergi dari rumah itu. Salah kamar. Gue bener-bener merinding. Untung gue gak kencingin ke anak. Di mana Nadia yang ingin move on dari Elang itu kemudian berkata agar Vina merahasiakan tempat tinggal barunya itu. Scene kemudian beralih ke Wanda yang berprofesi sebagai penari striptis, di mana Elang nampak menungguinya untuk mengantar Wanda pulang. Sesampainya di rumah Wanda, Elang sebenarnya ingin segera kembali ke rumah. Namun di situ Wanda yang memang pandai merayu cowok itu pun menggoda Elang untuk tidur dengannya malam itu. Gak turun. Langsung jalan aja ya. Ayo dong, Lang. Yang ini jangan ditolak.
Esok harinya di tempat kerja, Lucky yang merupakan manajer di kafe tempat Vina dan Nadia bekerja itu nampak khawatir dan menanyakan kondisi Nadia kepada Vina. Sementara itu, di rumah Nadia masih sangat terpukul atas pengkhianatan sahabat dan mantan kekasihnya, hingga ia berharap dapat membalas perbuatan mereka. Kalau aja gue bisa balas sakit hati gue. Tiba-tiba ia mulai mendengar suara-suara dari arah kamar mandi yang membuat ia penasaran dan segera mengeceknya ke sana. Dari lubang air di bathtub tua itu, ia melihat ada rambut, lalu ia pun menariknya. Hingga tiba-tiba ia yang mulai ketakutan kemudian kembali ke kamarnya. Namun di sana ia justru dikagetkan oleh sesosok hantu. Sementara itu, Winda di tempat kerjanya terlihat curhat pada Helen terkait elang yang tidak mau untuk menikahinya. Di situ Helen juga mengatakan bahwa om-om hidung belang bernama Ben itu tertarik untuk nge-BO Winda yang katanya berbeda dengan laki-laki hidung belang lainnya karena ia pandai memuaskan wanita yang ditidurinya. Om Ben nanyain lo terus tuh. Pasti sama dia. Gini deh, dia cuman mikirin tubuh lo, kan mikirin kepuasan dia sendiri. Bener loh. Dia beda. Kalau sama cowok-cowok lain, kita belum tuntas, mereka udah puas. Bayarannya oke dong. Banget. Untuk itulah seusai menari, Winda pun menghubungi Om Ben. Alhasil pria itu pun beralasan pada istrinya untuk tidak pulang malam itu. Dan setelahnya Winda yang sudah penasaran dengan pisang milik Om Ben itu pun memulai gulat kasur mereka dengan gaya BDSM. Kamu pasti akan terkaget-kaget, sayang. Setelahnya, lelaki hidung belang itu nampak terlihat sangat puas, hingga ia mengajak Winda dan Helen untuk mencoba trisam di lain hari. Lain kali kita trisam sama Helen ya. Atur aja. Dah. Sementara itu, Helen yang baru terlihat pulang itu juga nampak diganggu oleh hantu perawan jeruk purut. Akan tetapi setelah Winda beranjak pergi, si Om justru diganggu oleh sang hantu seolah ingin bergulat ranjang dengan pria tersebut. Hingga akhirnya si Om pun tewas sebelum dapat mencoba gaya trisam. Karena khawatir, di sore itu Lucky juga mendatangi Nadia dan berkata untuk tidak usah khawatir dengan pekerjaan Nadia di kafe. Ia ingin agar Nadia fokus dengan pemulihan kesehatannya terlebih dahulu. Terlihat di situ Lucky memang nampaknya punya perhatian lebih ya pada Nadia, tidak selayaknya atasan dan bawahan. Sekarang saya mau kondisi kamu benar-benar fit. Saya udah dengar gimana kejadiannya. Kamu ya tabah ya, Nat. Saya pergi dulu ya. You take care ya. Makasih ya. Kemudian Winda yang nampak sedang melihat-lihat foto saat ia sedang bersama Nadia dan Vina, tiba-tiba saja dikejutkan oleh listrik rumahnya yang padam. Dan tak hanya sampai di situ, ia juga mulai diteror oleh hantu perawan jeruk purut. Namun ternyata itu cuma mimpi. Aku ngerasa kayak ada yang ngawasin aku, Lang. Tidur di rumah aku aja kalau kamu gak ngerasa nyaman. Seringan, Lang. Karena pada gosip. Tumpen kau mikir pendapat orang lain. Kemudian terlihat Mono meletakkan semacam sajian di rumah Nadia, berharap ia tidak diganggu oleh hantu perawan jeruk purut.
Akan tetapi meski begitu ia tetap saja diganggu hingga membuatnya lari terbirit-birit. Jangan ganggu. Permisi. Permisi, jangan ganggu. Permisi gua, permisi. Esok harinya saat tengah menyiapkan sarapan, Nadia juga diteror oleh hantu yang memaksanya untuk memasukkan tangan ke dalam blender yang menyala. Dan lagi-lagi itu cuma mimpi, guys. Pagi harinya ia pun heran melihat ada sesaji di sana. Namun setelah Mono datang, ia kemudian menjelaskan bahwa sesaji itu bertujuan untuk melindungi Nadia dari gangguan makhluk halus. Karena sempat mual-mual saat diperiksa ke dokter, ternyata Wanda kini menjadi bunting. Hingga ia kemudian mendatangi Elang dan memberitahu perihal kehamilannya tersebut. Di situ Wanda juga meminta Elang untuk menikahi dirinya. Namun di situ Elang justru panik karena tak siap jika harus menikahi Wanda. Gua hamil, Lang. Mesti nikah. Oke, sok. Gue juga serius. Terus gimana? Ketahuan. Udah 2 minggu, Lang. Esok harinya Nadia napak sudah kembali bekerja. Hingga Lucky sang manajer itu menghampiri dirinya. Rupanya ia juga memberikan sepucuk surat yang ternyata itu dari Elang. Akibatnya Nadia pun kembali teringat dengan mantan pacarnya yang brengsek itu hingga membuatnya kembali murung. Ini ada surat ini buat kamu. Dari siapa? Mantan pacar kamu. Gue ke belakang bentar ya, Vin. Malam harinya di rumah Elang, Wanda yang tengah mandi itu kembali diganggu oleh hantu perawan jeruk purut. Hingga ia yang takut kemudian memanggil Elang. Dan disitulah ia mengetahui bahwa Elang ternyata juga masih belum bisa move on dari Nadia. Dan akhirnya membuat mereka berdua bertengkar. Ada apa? Dah, kepala orang. Kamu tega banget sih. Pusing, Wan. Kenapa? Mikirin Nadia. Lupain Nadia pernah jadi sahabat gue, demi lo udah nggak ada. Sekarang yang ada di depan mata kamu. Tidak hanya hantu perawan jeruk purut, hantu pastor berkepala buntung juga muncul meneror Helen. Begitu pula dengan Vina yang juga mendapatkan teror saat ia hendak pulang dari kerjanya. Di rumah Nadia nampak ditunggui Mono yang ingin mengingatkan pada Nadia agar sesaji tersebut kembali diletakkan di rumah itu. Mengingat bahwasanya malam itu adalah malam Jumat. Namun baru saja ia hendak masuk ke dalam kamarnya, ia sudah langsung diteror oleh hantu perawan jeruk purut. Ini malam Batam. Satu Mon. Ya, cuma ngingetin aja. Ini diter lagi ya. Selamat. Nggak ada yang gangguin lagi. Hingga esok harinya ia pun berkonsultasi dengan dokter. Yang nyatanya memang Nadia yang pernah mati suri itu sama sekali tak ada kaitannya dengan pengalaman gaib yang ia alami belakangan ini. Tidak ada hubungannya dengan pengalaman gaib ini. Mungkin karena kamu masih dalam proses penyembuhan. Jadi kalau sudah sembuh benar, disirna. Kini kecurigaan Nadia justru mengarah pada rumah yang ia tempati tersebut. Kecurigaannya itu pun ia utarakan kepada Vina yang juga semalam baru saja mendapatkan teror. Dan dari perkataan orang-orang yang ia tahu, hantu tersebut adalah hantu perawan jeruk purut. Sebenarnya gue udah curiga dari awal sama orang yang ngurus rumah itu. Sesuatu yang dia tahu ngajak dia sembunyiin dari gue. Bilang lo cuma lihat kepalanya aja. Gue juga lihat pas pulang kerja. Bilang itu hantu perawan jeruk purut. Tuh perawan. Udah anak, gak usah terlalu dipikirin. Saat mereka memulai pekerjaan di kafe malam itu, ternyata Elang sudah berada di sana yang membuat Nadia kesal dan akhirnya memaki-maki dirinya. Lagi sih lo! Kalau ngasuh Wanda
Anjing, denger ya? Sungguh udah kayak sampah, ngerti? Karena terus memaksa mendekati Nadia, Lucky pun sampai harus turun tangan mengusir Elang dari sana. Setelahnya, Lucky yang melihat Nadia kembali depresi itu kemudian menyarankan agar ia beristirahat di rumah saja terlebih dahulu. Kasih Nadia kesempatan buat tenang. Gak usah ikut campur urusan gue. Ini udah jadi urusan gue karena Nadia tuh karyawan gue, ngerti? Tinggal kamu istirahat dulu. Oh, apa-apa kok, Lucky. Kamu kelihatannya masih sakit. Sih ya. Malam harinya, Nadia pun kaget melihat Elang masuk ke rumahnya. Yang ternyata mantan pacarnya itu mengikuti Nadia sampai ke sana. Hingga ia kemudian malah melihat Nadia dalam wujud hantu jeruk purut yang membuat Elang pergi meninggalkan Nadia. Keluar sebelum kamu terima aku lagi. Sayang sama kamu! Kemudian dari layar televisi yang menyala secara tiba-tiba, Nadia seperti melihat adegan mengerikan yang terjadi di rumah itu, yang rupanya dilakukan di sebuah kamar mandi. Nadia pun bergegas mengeceknya ke sana dan justru kembali diteror oleh sang hantu. Di situ Nadia juga dapat melihat masa lalu dari hantu perawan jeruk purut yang dulunya pernah diselingkuhi sama seperti dirinya. Itulah mengapa Nadia pernah mengatakan umpatan yang sama kepada Elang. Aku menyesal, Fit. Aku kesempatan untuk berubah, Fit. Gak mungkin, Fred. Sayang sama kamu, Fit. Sumpah, gue lo tuh udah sampah. Di situ sang gadis juga dihabisi oleh si pria yang kemudian memutasi dan menyembunyikan jasadnya di sana. Sang hantu juga berkata agar Nadia menemukan jasadnya dan sang hantu nantinya akan membalaskan dendam Nadia. Bukan jasadku, aku balas dendammu. Selang beberapa waktu, Vina datang ke sana dan akhirnya mereka pun sadar bahwa Nadia ternyata memang pernah kesurupan sang hantu saat ia bertengkar dengan Elang. Kata-kata yang gue ucapin sama Elang sama yang diucapin sama Fitri. Kesurupan. Gila. Gue gak percaya. Yang bantu tuh cewek gimana? Dan dari situ Nadia langsung menghubungi Mono untuk segera datang ke sana. Sesampainya Mono, Nadia langsung menanyakan adanya basement di sana. Yang rupanya Mono tak tahu menahu mengenai keberadaan basement tersebut. Lama kan ngurus rumah ini? Ya. Ini ada ruang buat tanahnya nggak? Enggak. Benang ini banget non umurnya. Tawan lah. Dan meski begitu, ia memang menyadari bahwa rumah itu ada penghuninya, yaitu hantu berwujud perempuan yang ditengarai merupakan penghuni sebelumnya yang menghilang secara misterius di rumah tersebut. Ini si non, aku senang di rumah ini. Patin, angker, Ninya, Rian. Perempuan. Diganggu. Setelah menjelaskan semuanya, Mono lantas bergegas pergi dari sana, yang juga tak luput dari teror sang hantu, hingga membuat sepedanya menabrak pintu gerbang. Kini teka-teki kemunculan hantu tersebut pun satu persatu mulai terungkap, di mana mereka mencoba mencari jejak keberadaan dari jasad sang hantu di kamar mandi. Dan benar saja di bawah bathtub yang ada di sana, rupanya terdapat jalan rahasia menuju ke sebuah basement. Mungkin yang namanya Fitri, Vin. Beriringan dengan itu, Elang yang datang ke kafe tempat Nadia bekerja juga kembali mendapatkan teror. Dan tak hanya Elang saja yang mendapat teror, Wanda yang berada di dalam kamarnya juga diteror secara terus-menerus.
sesuai janjinya, sang hantu pun menghabisi Wanda dan Elang seiring Nadia yang kini mulai masuk ke dalam basement. Benar saja, di situ memang terdapat tulang belulang dari hantu perawan jeruk purut yang akhirnya membuat sang hantu nampak lega jasadnya telah ditemukan. Di akhir film, jasad tersebut nampak sudah dievakuasi. Dan di situ Nadia juga nampak mulai membuka hati untuk Lucky yang memang menyayanginya. Ini minumnya. Dan film pun selesai. Nah itu dia guys seluruh alur cerita hantu perawan jeruk purut. Sekilas film ini sih memang khas banget horor jadul ya. Yang seperti gue bilang cirinya adalah adanya pembunuhan di suatu tempat yang akhirnya membuat tempat tersebut menjadi angker. Di sini alasan Nadia kerap diteror oleh sang hantu adalah karena Nadia mengalami pengalaman serupa yang juga diselingkuhi oleh pacarnya. Di mana sang hantu yang melihat Nadia menyimpan dendam kepada Elang pun memanfaatkan Nadia agar ia dapat menemukan tubuhnya. Dan sebagai imbalannya sang hantu pun kemudian membalaskan dendam Nadia tersebut. Oke, cukup sekian dulu ya review kita kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. See you on the next video.